Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Nasha'ih Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-musannif Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qawluhu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nahyun minallahi li'ibadihil mu'minin anit tashabbuh bil mutafarriqin al-mukhtalifina fi dinihim min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kalian menyerupai mereka yang berpecah belah. Janganlah kalian menyerupai mereka yang berselisih pendapat setelah datang apa yang jelas kepada mereka. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah jelas melarang dan mewanti-wanti kepada kita semuanya untuk berbuat sesuatu di muka bumi, untuk berbuat sesuatu di muka bumi yang perbuatan itu menyerupai daripada perselisihan pendapat atau perpecahan di antara ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka setelah jelas akan jelasnya Al-Quran, setelah jelas akan jelasnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap berpecah belah, tetap berselisih pendapat. Seharusnya perselisihan itu menjadi wajar kalau belum datang apa yang jelas. Tapi kalau sudah datang apa yang jelas, sepatutnya perselisihan itu nggak ada lagi. Kalau kita bingung ada di persimpangan jalan antara belok kanan atau belok kiri, karena kita sama-sama nggak tahu, belum dapat jawaban yang terang, wajar kalau ada yang bilang belok kanan, ada yang bilang belok kiri. Tapi kalau sudah kita tanya, kalau sudah kita mendapatkan jawaban bahwa yang betul belok kanan misalkan, aneh. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu masih ada perselisihan pendapat, masih ada perpecahan, bukankah sudah datang apa yang terang kepadanya, apa yang jelas baginya? Al-Quran sangat jelas, kenabian Nabi Muhammad sangat terang. Aneh kalau dalam urusan akidah kita berpecah belah. Dalam urusan akidah, kata ulama, perpecahan, perselisihan itu ada 3. Ada perselisihan pendapat dalam urusan akidah. Perselisihan pendapat dalam urusan akidah itu ada 2, yaitu perselisihan apakah Allah sebagai Tuhan, apakah Allah itu Maha Tunggal, dan seterusnya. Maka perselisihan dalam urusan ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Ini sesuatu yang mutlak, nggak boleh ada yang berselisih pendapat. Jangan sampai setelah datangnya Al-Quran, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ada aja di antara kita yang masih mempertanyakan apakah Allah itu Tuhan, apakah Allah itu Maha Tunggal, jangan-jangan ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Setelah datangnya Al-Quran kepadanya, setelah terangnya ajaran Nabi Muhammad SAW baginya, nggak pantas. Ini perselisihan akan menjadi pemicu kekufuran. Adapun perselisihan pendapat yang kedua dalam urusan akidah, itu perselisihan pendapat dalam urusan apakah Allah itu terbatas oleh ruang. Misal, apakah Allah itu ada di atas, apakah Allah itu ada di langit, Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia, Allah turun begitu.
Apakah Allah itu maha melihat sebagaimana kita bisa melihat? Punya mata maksudnya. Yadullah fauqal jamaah, tangannya Allah ada di atas jamaah. Apakah itu berarti Allah punya tangan? Nah, perselisihan dalam urusan ini bisa menjadi pemicu perkara yang bid'ah. Yang mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di langit, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, justru dia pelaku bid'ah. Justru dia yang telah melakukan penyimpangan. Nah, dalam urusan ini, dalam urusan dua hal ini, jangan ada perselisihan pendapat di antara kita. Kita nih secara pribadi, akidahnya jangan menyimpang. Rukun Islam itu ada 7 misalnya, rukun iman itu ada 6 misalnya gitu. Ini orang sudah melakukan satu perbuatan yang bisa menyebabkan dia terjerumus kepada kekufuran. Allah itu di sini, Allah itu di situ. Allah itu punya ini, Allah itu punya itu. Hati-hati. Itu faham mujassim. Mujassim itu menganggap Allah punya badan. Allah itu punya mata, cuman matanya nggak sama seperti kita. Hati-hati. Allah itu punya kaki, kan turun di sepertiga malam. Berarti Allah punya kaki, namanya turun kok. Cuman kakinya nggak sama seperti kita. Allah itu bersemayam ada di atas arsy. Oh, berarti Allah itu butuh kepada tempat pada akhirnya. Allah itu butuh kepada tempat. Allah bersemayam di atas arsy. Allah punya kaki, turun, berarti butuh pijakan. Bersemayam butuh sandaran. Bukan. Bersemayam itu dimaksud kekuasaan. Turun itu bukan Allah turun, rahmatnya yang turun. Sama seperti kalau ada orang bilang, saya kok lama ya nggak pernah kelihatan hidungnya fulan. Apakah berarti cuman hidungnya tok yang nggak pernah kelihatan? Jadi ketemu cuman nggak punya hidung gitu? Ya enggak, itu bahasa bahwa ya nggak pernah ketemu sama sekali. Allah turun, bukan Allahnya turun, rahmatnya yang turun. Allah punya mata tapi nggak sama seperti kita. Hati-hati. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Mirip enggak ada, yang serupa dengan Allah juga enggak ada. Enggak ada. Allah Maha melihat. Gimana caranya? Allahu a'lam. Ojo gawe utek. Oh, Allah berarti punya mata, cuma matanya itu kan lagi utek. Enggak pakai dalil. Nah, dalam urusan Allah sebagai Tuhan, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Jangan ada khilaf dalam urusan ini kita. Kenapa? Kufur nanti. Oh, Allah itu punya tangan tapi nggak seperti kita. Allah punya mata tapi nggak seperti matanya kita. Oh, jangan. Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah itu berarti butuh kepada tempat. Lah sebelum ada tempat, di mana Allah? Bukankah segala sesuatu selain Allah dari ciptaannya? Makhluk itu adalah kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Kalau Allah dikatakan bersemayam di atas arsy, arsy itu makhluk apa bukan? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah, apapun yang bukan Allah, makhluk. Arsy makhluk. Lah sebelum namanya makhluk itu ada awal, ada akhir. Diciptakan, dibinasakan. Pertanyaannya, lah arsy itu sebelum adanya arsy diciptakan oleh Allah di mana? Hati-hati, bahaya, halus, cuman fatal. Dalam dua hal ini jangan sampai kita ada khilaf. Khilaf yang ketiga adalah khilaf dalam urusan fikih. Kunut enggak kunut, bismillah jahar enggak, zikir setelah sholat keras atau enggak, misalkan. Itu khilafiyah, bukan dalam urusan akidah. Kalau urusan ini namanya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan ulamanya umatku rahmat. Lah kalau sudah dikatakan rahmat, jangan kita anggap sebagai biang perpecahan.
Lah Allah katakan rahmat, Rasulullah bilang rahmat. Itu perbedaan pendapat dalam urusan seperti itu, perbedaan furu. Rahmat, kemuliaan bagi ulama. Kenapa? Yang satu punya dalil, yang satu lagi punya dalil. Selesai. Kita enggak, dalam urusan akidah kita bisa bersaudara, tapi dalam urusan furu kita mau perang, kan aneh ini namanya. Kan aneh namanya. Contoh. Kita diajak perang sama mereka yang nggak mau kunut, sama mereka yang nggak mau baca maulid. Diajak perang sama mereka yang nggak mau tahlil, ziarah kubur. Siap kita perang sama mereka. Tapi diajak perang lawan Ahmadiyah, siapa yang mau? Ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Gimana coba? Ghulam. Siapa namanya? Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Ayo, kok nggak ada yang bersuara? Itu lebih pantas untuk diperangi. Kenapa? Khilafnya dalam masalah akidah. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas paten. Nasnya Al-Quran. Wah, banyak kalau nasnya. Mulai dari kecil kita diajari sudah seperti itu. Kok nggak ada yang bicara masalah itu? Aman-aman aja. Jelas ya? Aman-aman aja. Padahal khilafnya dalam pokok. Tapi khilaf dalam urusan kunut nggak kunut. Dalam urusan khilafiyah nggak khilafiyah, kita siap perang. Seharusnya mereka yang mendukung khilafiyah kita anggap saudara yang sakit, perlu disembuhkan. Seharusnya begitu. Bukan perang aja, mau mendirikan negara di dalam negara ini namanya. Ya kalau memang nggak bisa disembuhkan, ya berarti penyakit. Nah kalau penyakit diperangi. Tapi kalau orang sakit, ada dokter yang anggap orang sakit adalah musuh? Enggak, penyakitnya musuh. Ini repot, kita ini yang mestinya nomor 1 kita nomor 2 kan, yang mestinya kita anggap penting enggak, kita anggap sepele. Yang mestinya anggap sepele, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kunut enggak kunut, ziarah kubur enggak ziarah kubur, dan seterusnya, enggak ada efeknya sama dosa. Enggak ada efeknya sama dosa. Yang mestinya enggak penting kita anggap penting. Kita sengaja diarahkan ke situ. Jadi urusan iman diobok-obok jarno, tapi urusan amaliyah diobok-obok perangai. Hati-hati. Jangan mau kita menjadi umat yang diajak begituan. Enggak ada. Sama Syiah, nggak usah. Ini saudara kita. Badal Syiah itu ngafir-ngafirno sahabat, ngafir-ngafirno istrinya Nabi. Di kitabnya mereka mengatakan demikian. Nggak usah saudara. Lah kenapa? Dalam urusan kunut nggak bisa dianggap dulur. Kan aneh. Yang mana yang lebih fatal? Ada Al-Quran selain Al-Quran. Nggak wajib Jumatan nyaci maki sahabat dan istri Nabi. Sahabat Abu Bakar kafir, sahabat Umar kafir, sahabat Utsman kafir, Aisyah pelacur. Ayo coba, sama orang saya nggak biasa kunut, sama orang saya nggak biasa baca maulid. Yang mana yang lebih parah? Pasti yang pertama. Tapi kenapa kita mau diajak perang sama orang yang kedua? Yang orang pertama, ayo rangkulan yuk. Lah urusan iman diajak rangkulan. Ya apa ceritanya? Cuman kadang-kadang karena kebodohan orang zaman sekarang nggak sadar dia. Kalau dia sebetulnya dimanfaatkan atau diperalat untuk seseorang yang nggak tahu, nggak jelas misinya apa. Apakah dia memang menjadi musuh dalam selimut yang sengaja disusup oleh orang kafir dalam tubuhnya muslimin ataukah tidak? Wallahu a'lam. Cuman kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus cerdas. Yang mana yang penyakit, yang mana yang orang sakit. Itu aja. Kalau perlu yang Syiah, yang Wahabi, yang suka ngorok-ngorok lehernya orang, jangan dianggap penyakit dulu. Lek iso dikandani, ya wis. Lek gak iso dikandani, baru itu namanya penyakit. Bukan apa-apa perang. Enggak. Lah kalau perang yang ketawa siapa? Lah kalau perang temenan, yang tepuk tangan siapa? Yang ngambil kesempatan dalam kekeruhan siapa? Siapa? Setiap negara itu dipecah belah tergantung apa yang menjadi dominan di negara itu. Lah kalau kita ini memang dominasinya adalah muslimin, paling sensitif urusan agama, yaitu sudah menjadi peluang buat orang kafir atau orang di luar Indonesia, orang asing untuk ngobok-ngobok
Indonesia atau ngobok-ngobok Muslimin. Lah kita jangan mau diperalat, jangan mau. Urusan akidah hati-hati, jangan dianggap enteng. Kalau apa yang sudah dianggap rahmat sama Nabi, anggapan enteng. Nabi bilang rahmat kok. Sayyidina Hasan al-Basri sering kita dengar namanya, punya mazhab dulunya, punah cuma mazhabnya. Itu beliau mengatakan, aku nggak pernah kunut. Ayo coba, aku nggak pernah kunut, tapi aku nggak pernah nyalahkan yang kunut. Yang kunut nyalahkan yang nggak kunut salah, yang nggak kunut nyalahkan yang kunut sepodo salai. Keminter, seolah-olah dia lebih pintar daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri, aku nggak kunut, tapi aku nggak pernah nyalahkan yang kunut. Imam Syafi'i, aku kunut, tapi aku nggak pernah nyalahkan yang nggak kunut. Ada orang sekarang kunut nyalahkan yang nggak kunut. Weh, pintar di Imam Syafi'i. Ada orang zaman sekarang yang nggak kunut nyalahkan yang kunut. Sayyidina Hasan al-Basri lebih pintar. Kamu lebih pintar daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Nih, nggak begitu caranya. Nah, ada memang khilaf yang kita harus tegas. Ada khilaf yang memang kalau sudah dianggap rahmat, ya kita harus fleksibel loh. Harus luas menghadapi orang. Bukan karena beda organisasi, beda amaliyah, kemudian kita curiga macam-macam dan seterusnya. Enggak begitu. Itu namanya mencelakakan diri sendiri dan kita mengorbankan agama kita dan bangsa dan negara kita sendiri, itu namanya tanpa kita sadari. Nah, hati-hati, kata Allah, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka yang berpecah belah dalam urusan akidah, berpecah belah dalam urusan Allah itu maha tunggal ataukah tidak, Allah Tuhan ataukah tidak, dan seterusnya, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Kalau sudah Allah mensifatkan azab itu azab yang pedih, anggapan gede, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan azab itu pedih. Ya sudah, takutlah kita sama sesuatu yang dianggap pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, patokan kita ahlu sunnah wal jamaah itu ada 4. Ada 4. Yang 2 sudah kita bahas kemarin. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Jelas, Al-Quran dan sunnah. 2 yang lain adalah ijtihad ulama. Yang keempat adalah qiyas. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi ujung-ujungnya ngajak Al-Quran sunnah, nggak pakai madhaban, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini patokan. Loh, jangan ngerasa benar sendiri. Oh, bukan ngerasa benar, tapi ini memang yang benar. Bukan ngerasa paling benar, tapi ini memang yang benar. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang Nasrani ngomong sama kita, Muslim, jangan kamu merasa surga milikmu sendiri ya. Jangan kamu merasa kamu yang paling benar ya. Kira-kira, oh begitu ya, saya nggak boleh merasa yang paling benar, jadi kamu juga benar begitu. Surga nggak boleh saya klaim sendiri sebagai Muslim. Oh berarti saya nanti ketemu sama kamu nanti di surga, begitu? Enggak dong. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya keteguhan, keyakinan. Nggak bisa dalam pandangan agama saya, keyakinan saya, surga ya milik saya, bukan miliknya kamu. Sebagaimana kamu berpandangan surga itu miliknya kamu, bukan miliknya saya, nggak apa-apa. Deloain di akhirat untuk sing bener apa, selesai. Paham nih ya? Bukan terus kita ini ahlu sunnah wal jamaah begini. Kalau nggak begini, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oh ngerasa lu paling bener. Oh nggak bisa dong. Ahlu sunnah wal jamaah begitu sudah. Ahlu sunnah wal jamaah itu akidahnya ikut madhab Asy'ari atau Maturidi. Kalau madhab fikih ikut madhab Hanafi, Maliki, atau Syafi'i, atau Hambali. Wis. Jadi kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi enggak bermadhab, jangan ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana ada orang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, jangan mengatakan dirinya sebagai Muslim. Kalau dia mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, jangan kamu nisbatkan diri kamu sebagai Muslim. Selesai. Kalau main klaim-klaim gampang. Tapi setiap klaim pengakuan ada patokan. Pengakuan itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai ya jangan bisa dong. Nggak bisa. Cuman ingat, ini penyakit atau orang sakit. Kalau penyakit, ya kita harus musuhi. Tapi kalau orang sakit, dulur nek loro. Dulur
mek loro. Kalau selagi bisa disembuhkan, sembuhkan. Kalau nggak bisa, amputasi, selesai. Tapi amputasi bukan berarti perang ya. Dalam makna yang lain, apa itu? Didoi, ngadoh, wis. Ini orang ngaku ada Nabi setelah Muhammad. Penyakit atau orang sakit? Orang sakit. Diajak dialog. Oh, penyakit, ngadoh. Ngadoh sudah. Bukan terus halal darahnya. Walaupun secara syariat halal darahnya, tapi bukan haknya kita untuk menghalalkan darahnya seorang, itu haknya pemerintah. Haknya hakim atau qadhi, bukan haknya kita. Oh, ada orang ngaku Nabi setelah Muhammad, halal darahnya. Secara syariat iya halal darahnya, tapi bukan berarti kita bisa main hakim sendiri, nggak bisa. Kacau malah akhirnya, nggak bisa. Itu dalam pandangan syariat begitu. Dalam pandangan syariat begitu. Ijtihad. Iya. Orang ngajak kita Al-Quran Sunnah, nggak usah mazhab-mazhaban. Imam Syafi'i itu belum tentu benar lah kamu. Imam Hanafi itu manusia biasa, kamu malaikat. Imam Hambali bisa salah, kamu benar terus. Imam Maliki itu manusia, kamu nabi. Ayo coba. Kira-kira memang betul siapa di antara kita yang mengakui bahwa Imam Syafi'i bukan manusia? Nggak ada. Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu nabi, malaikat, yang pasti benar, nggak mungkin salah? Enggak. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i nggak mungkin salah? Ada kemungkinan salah, itu ada, tapi belum tentu kejadiannya salah. Jelas ya? Beda sama kita. Kalau kita ini ada kemungkinan dan kedaden. Jelas ya? Kalau Nabi kan mustahil salah, malaikat kan mustahil salah. Imam Syafi'i bukan Nabi, bukan malaikat, ada kemungkinan salah, tapi belum tentu kejadian. Contoh, Imam Syafi'i dulunya sebelum ikut akidah Asy'ari, mazhabnya Mu'tazilah. Panjang ceritanya itu, sempat debat sampai akhirnya beliau mengaku kalau beliau salah. Nah, itu adalah Imam Syafi'i. Ada kemungkinan salah, tapi belum tentu salah. Pertanyaannya, misal kalau Imam Syafi'i pernah salah, apa kita nggak pernah salah? Kalau Imam Syafi'i pernah salah, apa kita nggak lebih mungkin untuk berbuat salah? Kalau Imam Syafi'i belum tentu benar, terus kita lebih berpotensi benar daripada Imam Syafi'i. Artinya apa? Kita harus tambah ilmu, tambah tahu diri. Ya, Imam Syafi'i bukan Nabi, bukan malaikat, belum tentu benar, bisa jadi salah. Tapi ketahuilah, apalagi kita. Ya, jelas ya? Jelas dong? Saya kasih gambaran lain. Lah kalau Imam Syafi'i ada kemungkinan masuk neraka. Imam Syafi'i karena bukan Nabi, bukan malaikat, ada kemungkinan masuk neraka katanya mereka misalnya. Apalagi selesai. Coba pakai logika. Imam Syafi'i masuk neraka, terus kita masuk surga. Masuk akal kira-kira? Masuk akal? Kita hafal Quran? Enggak. Hafal hadits innamal a'malu binniyat toh. Ngelakoni sunnah sing enak-enak toh. Punya mazhab, punya kitab aja enggak. Nyantri, waduh. Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, sampai ke Mesir, sampai wafat ada di situ Imam Syafi'i. Padahal aslinya bukan di Mesir, aslinya Gaza, Palestina. Berangkat ke Mekah nuntut ilmu Imam Syafi'i itu. Kata gurunya Syafi'i, aku ini nggak pernah ngajar seorang santri sampai habis ilmuku kecuali kamu, entek ilmuku. Padahal umurnya masih 10 tahun. Nggak sanggup. Terus gimana guru? Pripun terus yai? Kamu pergi ke Madinah, ada ulama namanya Malik bin Anas, itu lebih pintar daripada aku. Pergi ke sana. Pergi Imam Syafi'i, umur 10 tahun. 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal Muwatta karyanya Imam Malik. Belum pernah ketemu Imam Malik itu. Padahal hidup sezaman dengan Imam Malik. Tapi belum pernah ketemu Imam Malik. Tapi kitabnya hafal. Datang kepada Imam Malik, dibukakan pintunya sama santrinya Imam Malik. Mau apa? Mau belajar. Sama siapa? Imam Malik. Lapor santrinya kepada Imam Malik. Imam Malik, ada santri dari Mekah datang ke sini mau belajar sama Anda. Tapi anaknya masih umur 10 tahun. Suruh ngafal Muwatta dhisik.
Syafi'i, kamu disuruh ngapalkan Muwatta, bilang saya Imam Malik ya, Muwatta sudah di sini. Lah yang di sini kita apa? Duit, kalkulator, bon, utang, skripsi. Hah? Lah kok Imam Syafi'i belum tentu bener. Kalau mukul orang seperti ini halal, tak pukul sama saya. Saya kasih gambaran. Orang yang paling berjasa dalam agama kita sampai kita seperti ini, Imam Syafi'i apa orang tua kita? Sudah. Jelas kan? Jelas. Jangankan dibanding siapapun, Imam Syafi'i lebih berjasa daripada orang tuanya kita. Kenapa? Orang tua kita selamat karena sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kalau ada orang di belahan bumi lain, orang tuanya selamat, kenapa? Ikut mazhab Maliki, nggak ikut 4 ini. Dari mana bisa diketahui benernya? Lalu nggak ada mazhab kecuali 4 ini. Dari mana bisa bener? Nggak bisa. Ini gambaran. Iya, kita memang tidak mengatakan dan tidak pernah meyakini. Siapa yang pernah meyakini Imam Syafi'i itu pasti benar? Enggak. Cuman apalagi kita itu kalau perlu stabilu merah itu apalagi kita itu. Semua tok. Jadi kalau ada orang ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an Sunnah, enggak pakai mazhab-mazhaban. Mazhab itu adalah produksi manusia. Manusia siapa dulu? Kalau produksinya kamu, saya ragu. Selesai. Lah kalau produksinya Imam Malik, ulama yang hidup zamannya sampai sekarang ngakoni, ya kamu nggak ngakoni. Kan aneh. Ketika ada orang yang berseberangan dengan pendapat kita. Kalau cuma 1-2, bisa saya yang benar, bisa dia yang benar. Jelas ya? Tapi kalau saya punya pendirian, semua orang salah dengan pendirian saya. Semua orang mengkritik pendirian saya. Ya berarti saya yang perlu koreksi diri. Gitu loh. Lah kalau semua orang ngakoni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab ini, ada orang sebagian ngomong nggak ada mazhab-mazhaban, mazhab itu produksi manusia. Wis pokoknya Al-Qur'an Sunnah. Kamu perlu koreksi diri. Kenapa? Sak gunyong ngakoni kon salah loh. Hati-hati loh. Itu gambaran. Tapi ingat, dulur mek loro. Tetap bukan berarti mentang-mentang begitu terus kita nggak perlu ukhuwah. Akan lebih parah lagi kalau kita nggak ukhuwah. Jelas ya? Selama mereka nggak ngafir-ngafirkan kita, ya bukan penyakit. Selama mereka nggak nganggep halal darahnya kita, bukan penyakit. Dulur mek loro. Jangan dikucilkan, dideketi. Lah kalau dikucilkan, halal temenan gitu ini akhirnya. Enggak. Tapi yang penting kita jangan ketularan. Kalau kita merasa mendekat kepada mereka nggak ketularan, monggo. Oh punya ilmunya, mantap keyakinan saya, ya sudah. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Orang sakit ketemu sama orang sehat, yang sehat sakit. Nggak ada ceritanya orang sakit kumpul sama orang sehat. Yang ada yang sehat sakit. Lah kalau orang sakit kumpul sama yang sehat, nggak perlu rumah sakit. Ada sakit kelompok naik sama orang yang sehat, waras. Enggak begitu kan? Itu gambarannya. Oh, sok waras, kayak sok waras diamputasi. Maksudnya gimana? Pedot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu maksudnya pedot. Bukan berarti kafir, podo mek goro berarti kalau kita. Neraka, wah berarti sama dengan mereka lebih kita. Nah, ini istihad. Seperti saya cerita minggu yang lalu, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal disuruh Rasulullah ke Yaman. Tanya Rasulullah fit and proper test sebelum diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Mu'adz, aku mau tanya, kalau kamu mendapatkan satu kejadian nanti di Yaman, satu kasus, gimana jawaban kamu? Saya cari dari Al-Quran ya Rasulullah. Lah kalau di Al-Quran nggak ada, maksudnya nggak ada itu secara teks, secara harfiah, tapi secara makna semua sumbernya dari Al-Quran, jelas apapun itu. Rasulullah bilang kalau di Al-Quran nggak ada, dari sunnah-sunnah dan ajaranmu ya Rasulullah, dari syariatmu, hadis-hadismu, sabda-sabdamu, petuah-petuahmu, dari situ aku ambil hukum. Kalau dari Al-Quran nggak ada, darimu. Saya mau tanya, Sahih Bukhari
Hadits Rasulullah sama Al-Quran lebih tebal mana? Sahih Bukhari, iya kan? Ada yang 2 jilid, ya tergantung cetakannya. Walhasil berarti penjabaran Rasulullah itu dalam memaknai Al-Quran itu luas, tapi tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya kalau Al-Quran itu bayangkan semuanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, nggak ada yang baca Al-Quran, nggak ada yang khatam Al-Quran, dan sisi mukjizatnya Al-Quran akhirnya berkurang. Kenapa? Kabeh ono. Tapi kalau semuanya nyambung, walaupun nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi semuanya kalau disebutkan nyambung, wah ini mukjizat Al-Quran, hebat. Tanya lagi Rasulullah, lah kalau dari sabdaku nggak ada, ayo coba. Berarti kan Nabi tahu. Padahal bukan di zaman kita. Kalau zamannya kita 14 abad setelah Nabi wafat. Wajar kalau ada hal-hal yang baru yang nggak ada di Al-Quran atau dalam sabdanya Nabi. Lah kalau Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman itu kan sezaman dengan Nabi. Berarti Nabi ada kekurangan dong dalam memberikan nasihat. Bukan. Nabi memberikan nasihat sesuai dengan apa yang beliau alami. Apa yang nanti Mu'adz bin Jabal alami di Yaman belum tentu pernah dialami oleh orang-orang di sekitar Nabi, sehingga Nabi berfatwa, memberikan hukum. Gimana Mu'adz kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada dalam sabdaku? Maka aku berijtihad. Nih, kalau ada orang Al-Quran sunnah, saya mau tanya, Mu'adz bin Jabal Nabi? Mu'adz bin Jabal malaikat? Bukan kan? Terus ada kemungkinan salah berarti kan? Terus salah Mu'adz bin Jabal, ngaku salah depannya Rasulullah, dan Rasulullah membiarkan begitu. Kacau. Orang yang punya pemikiran Al-Quran sunnah, kacau. Gak bisa. Rasulullah ketika mendapatkan jawaban daripada Mu'adz bin Jabal, kalau begitu kata Mu'adz bin Jabal, aku akan berijtihad dengan pandanganku, tapi bukan pandangan yang ngawur, lihat, enggak. Kenapa? Al-Quran, sunnah, baru ijtihad. Jadi cara berijtihadnya, ngambil hukum dan fatwanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jelas kan? Patokan ijtihad, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Ayo, salah tapi dapat pahala, mlebu neraka kan? Enggak. Itu gambarannya. Jelas ya? Ini ijtihad nih Mu'adz bin Jabal. Jawaban Nabi gimana setelah dengar jawabannya Mu'adz bin Jabal? Memang kamu ini betul-betul mendapatkan taufik dari Allah. Memang kamu ini. Lah kalau memang Mu'adz bin Jabal itu nggak boleh ijtihad, Al-Quran sunnah, jawabannya Mu'adz bin Jabal seharusnya disalahkan sama Rasulullah. Nggak boleh. Saya mau tanya, jual beli online, ayo golek di Al-Quran. Harfiah ya, cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketemu kira-kira jual beli online. Ayo, ya nggak ketemu. Tapi bukan berarti nggak ada ulama yang pernah berijtihad. Nah disitulah kita ini sebelum Al-Quran sunnah, ulama disik. Dari sini kita pentingnya bermadhab. Kalau Imam Syafi'i yang ngomong wis Al-Quran sunnah tok, ya pantas. Kenapa? Imam Syafi'i itu 60 fan keilmuan di luar kepala. 60 fan keilmuan, 60 bidang keilmuan, tafsirnya, hadisnya, rijalnya, asanidnya, nahunya, sorofnya, bahasa Arabnya, ngitung itu gak sampai swidak. Itu beliau, jangan namanya tok, saya namanya tok ngitung 60 nggak bisa. Itu ilmunya di luar kepala. Nah kalau kita kepalanya kita ini, jangan yang di luar kepala, yang di dalam kepalanya kita ini lo apa? Imam Syafi'i ketika bilang Muwatta, bilang sama Imam Malik ada di sini. Lapor santrinya kepada Imam Malik. Imam Malik anak umur 10 tahun bilang Muwatta sudah di sini, dites sama Imam Syafi'i. Sama Imam Malik dites. Coba suruh masuk Imam Syafi'i. Duduk agak belakang, maklum junior. Kasih keterangan Imam Malik ini. Bla 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 bla. Santrinya nyatet. Pakai kulit, pakai tinta.
Imam Syafi'i nggak punya kulit sebagai kertas, nggak punya tinta, mahal dulu. Imam Syafi'i bukan orang punya, akhirnya nulisnya pakai itu, nulisnya pakai tangan. Perhatikan si Imam Malik, loh tulinan dadak. Maklum 10 tahun ya. Jadi dengarkan Imam Malik tulinan dadak narai. Pinter tapi tulinan. Tegur sama Malik, fulan, jangan mainan. Bingung, siapa yang mainan? Kamu enggak. Nah itu tinta di tangan, kertas. Kewajiban santri itu nulis. Malah yudrakulluh la yudrakulluh. Kalau nggak bisa semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Tinta saya nggak punya, itu sing duwe. Kertas saya nggak punya, kulit saya nggak punya. Belum zaman itu belum ada kertas, kulit saya nggak punya, tangan masih ada. Ya sudah semampunya saya. Kita hidup di zaman ada kertas, ada tinta, gak harus nggawa buku, wala sing nggawa. Terus Al-Qur'an sunnah, ayo gak kudu duwe ya apa wong model ini. Kadang-kadang ya Allah, orang sekarang ini nggak tahu diri kadang-kadang, keminter, nyatet enggak. Kemudian Al-Quran, Sunnah Al-Quran, Imam Syafi'i itu nyatet. Imam Malik sampai bilang, memangnya dengan begitu manfaat. Kalau begitu coba ganti posisi, kamu ulangi pelajaran tadi, diulangi sak titik komai gak berubah. Ayo orang sekarang ngaji baru dari hijrah, ganti penampilan tapi ganti akidah. Kemaksiatan dia sebelum hijrah itu lebih ringan daripada kemaksiatan dia dari segi akidah. Dulu dia sebelum hijrah nggak pernah nyalahkan orang yang di masjid. Begitu dia hijrah, qunut bid'ah, bismillah keras bid'ah. Oh, lebih parah ini orang. Bukan saya ngomong orang tobat nggak boleh, orang hijrah nggak boleh. Silahkan masuk komunitas hijrah, nggak ada masalah. Saya dulu juga punya komunitas hijrah. Cuman bukan kemudian dari yang salah menjadi lebih salah menjadi fatal, bukan. Dulu dia pemabuk, semua dia ngakoni mabuk itu salah, dia ngerasa salah. Tapi kalau dia salah meguru, ngafir wong sing ndek masjid, kapan dia ngerasa salah? Ngerasa bener, makanya sampai nyala-nyala wong. Lebih parah kesalahannya, lebih fatal sebetulnya. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Quran sunnah, kamu datang pengajian bawa buku dah, bawa kertas, fokus. Seminggu pisan baru mesti istiqomah. Imam Syafi'i ini dari Gaza ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ayo, ini jarak masjid puluhan meter aja belum tentu istiqomah. Al-Quran sunnah. Dari mana orang ini? Nggak duwe kaca rupanya. Ya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Maksiat kalau bukan karena salah sama guru itu enteng, tobat selesai. Tapi lek maksiat gara-gara salah sama guru, bahaya. Salah sama guru itu sama fatalnya dengan salah berkawan, sama. Salah koncoan fatal, salah sama guru fatal. Ada nggak orang seperti ini? Banyak. Dikandani, pengku, cengkal, merasa bener. Tapi kalau pemabuk, penjudi, dinasehati, mungkin karena sombongnya atau karena malunya dia sopoai, tapi ngakoni salah tetap. Gak golek dalil apa halal, apa yang haram. Tapi kalau mereka pakai Al-Quran loh, halalnya darah kita. Mereka bid'ah no kita, ngafir no kita, nerakakan kita, fonis kita, pakai Al-Quran, pakai hadis. Tapi kan salah pemahaman. Kenapa salah pemahaman? Salah guru soalnya. Ilmu ini seperti pisau, kalau jatuh kepada orang yang tepat manfaat. Tapi kalau jatuh kepada orang yang tepat nggak manfaat. Ilmu itu mempersatukan, tapi kalau jatuh kepada orang yang tepat. Nah kalau ilmu jatuh kepada orang yang nggak tepat, memecah belah. Kita sebagai umat jadi umat yang cerdas. Iki guru ngajak bersatu apa ngajak pecah? Oh pecah, nggak beres. Jangan nyalahkan ilmunya, pemahaman dia yang salah. Saya yakin Islam nggak seperti itu. Saya yakin maksudnya Allah bukan begitu. Saya yakin maksudnya Rasulullah bukan seharusnya begitu. Ganti gurunya. Mumpung belum ganti akidahnya. Terakhir, iya.
Apa dalilnya ijtihad juga? Apa dalilnya ijtihad? Rasulullah SAW setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat. Beliau bersabda begini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Sahabat, kalian pergi ke Bani Quraidah. Ingat ya, jangan sampai kalian sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka berangkat ke Bani Quraidah. Berangkat ke Bani Quraidah, Rasulullah nggak ikut. Berangkat mereka. Ketika menjelang maghrib, sudah mepet sama maghrib, sahabat terpecah menjadi dua, bingung. Jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Lagi maghrib wis mepet, durung tutup Bani Quraidah. Lah kalau saya sholat sekarang, padahal belum sampai Bani Quraidah, saya akan menyimpang daripada perintahnya Nabi. Akhirnya mereka sholatnya nanti nunggu di Bani Quraidah. Sampainya mereka baru mereka sholat, walaupun sudah lewat waktu maghrib, sudah lewat waktu asar, sudah masuk waktu maghrib. Orang kedua, kelompok kedua, itu kan istihad ya. Sahabat tadi kan istihad. Dia sholat nanti di Bani Quraidah. Itu kan istihad. Kelompok kedua juga beristihad. Maksudnya Nabi itu, jangan kalian sholat asar kecuali sesampainya kalian di Bani Quraidah. Lek tutup durungi maghrib sih. Wah, kalau lewat maghrib, ya sholat di jalan walaupun belum sampai Bani Quraidah. Mosok Nabi ngajarkan kepada kita, pokoknya tutup masih lewat waktu nih. Sholat mereka, sholat di manapun mereka sampai saat itu walaupun belum sampai Bani Quraidah. Jelas ya? Jelas. Sekali waktu ada sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin Anda perintah jangan kalian sholat kecuali sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Kami bingung, kami sampai satu tempat yang kalau nunggu sampai Bani Quraidah pasti lewat waktu asar, masuk waktu maghrib. Akhirnya kami terpecah menjadi dua. Ada yang sholat di tempat, kenapa? Takut keluar waktu. Ada yang nunggu sholatnya di Bani Quraidah. Kenapa? Anda perintah jangan sholat asar kecuali sampainya kalian di Bani Quraidah. Apa jawaban Nabi? Dua-duanya benar. Lihat. Sehingga ulama mengatakan kelompok pertama sholatnya di Bani Quraidah, dia meninggalkan sholat asar tepat pada waktunya karena Nabi. Karena Rasul bilang ini, karena Rasul. Istihadnya karena hadisnya Nabi. Istihadnya karena hadisnya Nabi. Kelompok kedua sholat di tempat, kenapa? Juga dalilnya Nabi. Mana ada Nabi ngajarkan sholat asar di waktu maghrib? Kan nggak ada. Selalu ngajarin sholat tepat pada waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Mereka ngamalkan juga karena hadisnya Nabi, perintahnya Nabi. Dua-duanya benar. Yang satu ngamalkan karena Nabi, yang satu ninggalkan sholat keluar dari waktunya juga karena Nabi. Istihad apa enggak itu? Istihad sih. Quran sunnah, Muadzin Jabal gimana? Ini dua kelompok gimana nasibnya? Apa mereka nggak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Nah, disinilah manusia, kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam diberi peluang untuk berijtihad. Cuman kita tahu diri kita bukan kapasitasnya untuk berijtihad. Bukan kapasitasnya. Kita ini seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, bukan kapasitasnya. Nah, kalau kita bukan kapasitasnya mereka, yo melo ae. Itu namanya bermadhab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Gampangannya kalau ada orang ngomong Al-Quran sunnah, Renio, buka no Al-Quran, bukan tafsir, Al-Quran. Nih surat Wadduha. Tafsirnya Wadduha ini apa? Tafsirnya bukan artinya. Ayo. Sebentar saya buka kitab. Nggak bisa dong. Jadi Al-Quran sunnah, kok buka kitab? Taklid namanya buka kitab itu. Sebentar, saya tak buka kitab tafsirnya Imam Qurtubi. Berarti kamu taklid dengan pendapat Imam Qurtubi. Ingat, Qurtubi bukan nabi, bukan malaikat. Besok salah loh. Lah kok melok? Kacau enggak akhirnya? Kacau enggak? Kacau. Apa cuman Imam Syafi'i, Imam Malik tok yang bukan nabi, bukan malaikat, Imam Qurtubi malaikat dan nabi? Bukan, semuanya juga bukan malaikat dan nabi. Habis kenabian dan mungkin kita jadi malaikat. Cuman kita ini, loh saya
nggak punya kapasitas Al-Quran Sunnah, bukan kapasitasnya, saya nggak sanggup. Siapa yang sanggup? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dulunya ada Imam Abu Dawud Al-Zahiri, ada Imam Hasan Al-Basri, Imam ini punah cuman. Imam Ja'far As-Shadiq punah. Tidak terdokumentasikan dengan baik fatwa-fatwanya. Kalau Imam Syafi'i, Al-Quran Sunnah tok memang. Al-mujtahid la yajtahid. Orang yang punya kapasitas Al-Quran Sunnah langsung nggak boleh ikut pendapat ulama yang lain. Kenapa? Dia punya kemampuan. Nah kalau kita nggak punya kemampuan, berarti kan harus melok, buntut. Lah kalau kita ini nggak tahu jalan, masa nyupir? Nggak bisa dong. Kalau kita nggak bisa baca peta, masa kita jadi leader? Nggak bisa dong. Terus gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu aja di depan, kamu yang tahu jalan. Nah, kones nyetir, kones ngeru jalan, jangan gak nyasar. Itu tujuannya. Nah, kodanya kita, masinisnya kita, leadernya kita Imam Syafi'i. Ada belahan bumi lain, negara lain, mazhabnya Hanafi, Maliki, Hambali. Nggak apa-apa. Bukan Al-Quran Sunnah. Yang terakhir kias juga begitu. Kias itu Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijtihad ulama sekelas Imam Syafi'i nggak ada. Seperti jual beli online, kita cari di kita cari di kitabnya Imam Syafi'i langsung ya nggak ketemu. Terus nggak ada jawabannya? Enggak ada jawaban semuanya. Dari mana? Kias. Apa kias? Analogi. Diambil dari fatwa ulama begini dan seterusnya, panjang masalah kias. Intinya orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah 4 fondasinya: Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Kias. Akidahnya kalau enggak Asy'ari, Maturidi. Madhabnya kalau enggak Hanafi ya Maliki, kalau enggak Maliki ya Syafi'i, kalau enggak Syafi'i ya Hambali. Titik. Kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah enggak punya madhab, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak mengaku ijtihad dan kias, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Titik. Akidahnya ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi akidahnya Syiah, akidahnya Mujassimah, akidahnya Qadariyah, akidahnya Wahabiyah dan seterusnya. Nggak bisa. Ini. Nah, pertemuan yang akan kita bahas. Terus kenapa kok kita harus meyakini ahlu sunnah wal jamaah ada satu-satunya thariqah yang selamat? Syiah nggak selamat, Wahabi nggak selamat, Mujassim nggak selamat, Qadariyah nggak selamat. Masuk neraka. Dari mana dalilnya? Kan tadi saya katakan kita nggak boleh merasa paling benar. Oh enggak, bukan merasa paling benar, tapi memang kita yang benar. Dari mana dalilnya? Nih, minggu depan kita bahas. Apa saja dalilnya bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu satu-satunya akidah yang benar. Dari 73 golongan, umatnya Nabi cuma satu yang selamat, yang lainnya masuk neraka. Nabi yang bilang. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang masuk surga kok ahlu sunnah wal jamaah. Apa kok butuh Syiah? Kok butuh Wahabi? Kok butuh Mujassimah? Kok bukan Qadariyah dan seterusnya? Ah, dalilnya ada nanti. Tapi ini singkat di sini. Ya, karena kitab ini bukan membahas kitab akidah, tapi lengkap di sini. Ya kitab fikih iya, kitab tasawuf iya, kitab akhlak iya, kitab iman iya. Akidah dibahas menjadi poin pertama. Akidah dibahas poin pertama. Saya buka kitab ini mungkin ini sudah tahun kedua, tahun ketiga, baru halaman 44 masih. Yang kita bahas masih akidah, pemahaman. Karena akidah itu nomor 1. Baru fikih, baru terakhir adalah akhlak atau tasawuf. Mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana